Modul Merdeka Belajar dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pembahasan modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Diuraikan peran pendidik. Yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar kepada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung orang lain. Yang keempat, pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, pendidikan berperan penting dalam perkembangan peserta didik sesuai perkembangan zaman. Yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Yang ketujuh, guru harus adaptif terhadap perubahan yang ada. Pembahasan modul yang kedua, modul mendidik dan mengajar. Terdapat istilah mengajar, pengajaran, mendidik, dan pendidikan. Mengajar adalah bagian dari pendidikan, sedangkan pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir maupun batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Pada modul kedua, sedikit dijelaskan tentang pendidikan selama 1 abad. Kolonial Belanda menerapkan sistem pendidikan, perintah dan sanksi, merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Ki Hajar Dewantara memiliki gagasan sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia, yaitu menggunakan sistem Among. Sistem Among ada 3, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtulodo, guru harus bisa memberikan contoh yang baik. Ingmadyo Mangunkarso, guru harus memberikan semangat pada murid. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, guru harus bisa memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri dan merdeka. Pembahasan modul yang ketiga, mendampingi murid dengan dan menyeluruh. Yang pertama, cara mendidik dan mengajar harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan alam dan kodrat perubahan zaman pada murid. Yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid adalah dengan menerapkan prinsip asas trikon, yaitu kontinu, konverge, dan konsentris. Yang ketiga, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Kodrat murid harus menyesuaikan sesuai dengan keadaan. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Yang pertama, pembahasan tentang kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Selanjutnya modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak hingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta rasa dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tetapi juga lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Modul yang kelima membahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidikan merupakan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Kekuatan kodrat anak dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda.
pendidikan tidak hanya menggunakan satu jenis alat pengukuran, lalu menyimpulkan. Murid merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya dan evaluasi diri. Selanjutnya yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik mungkin dengan cara membimbing murid, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Trisentra pendidikan menjadi wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid. Dan yang ketiga, sistem Among dapat memberikan contoh kepada murid agar dapat tumbuh dan berkembang dalam sasaran batin yang merdeka.